tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Bagaimana agar usaha bisnis saya maju dan berkah? Adakah ayat Al-Quran yang harus saya amalkan? Sodaqoh, doa malaikat. Setiap subuh Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Beri ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tak percaya hadis itu Pak Ustaz. Kawan saya tak bersedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, kebunnya besar, bininya besar. Kata Pak Ustaz, hancur semuanya. Kenapa banyak yang makna hancur bukan rumahnya hancur, tidak ada barokah, rezekinya bukan mendekatkan ke surga, pecandu narkoba, pezina, selangkah lagi masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggakan pokoknya saja, tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak barang akan disita. Kalau tidak, nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah. Kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom, kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar, selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, kalau orang lupa bacaan sholatnya, apakah batal sholatnya? Tidak. Kalau lupa jumlah rakaat, apakah batal? Tidak. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqu alaihi syaikhan, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Selesai sholat zuhur 2 rakaat, sahabat nanya, ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu? Kenapa? Kok zuhur 2 rakaat? 2 tadi? Iya. Nabi tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk. Tak ada baca apa-apa, diam saja. Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah salam tu sujud sahwi. Makalah ni. Tak apa-apa, kita jarang-jarang berjumpa. Saya pernah baca hadis yang berbunyi, tali iman yang paling tinggi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apakah ini artinya kita boleh membenci seseorang karena Allah? Misalnya karena dia melanggar hukum Allah. Benci bukan karena orangnya, benci karena perbuatannya. Abu Sufyan jahat. Apa jahatnya Abu Sufyan? Dibawanya 1.500 orang untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi kalah, dibawanya kuda hitam menyepak-nyepak batu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Jahat Abu Sufyan. Tapi ketika dia masuk Islam tahun 8, Nabi bawa 10.000 pasukan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Begitu Nabi berubah hatinya. Benci bukan kepada Abu Sufyannya, pada perbuatannya.
Mas bro, aku benci pada perbuatanmu karena kau sabu-sabu pesta narkoba. Tapi kalau kau sudah tobat, kau adalah saudaraku. Mari kita ke masjid bersama. Akhirnya dia pun berhenti. Bukti bukan karena tobat, karena mati. Tapi katanya tak boleh memutus tali silaturahim, Pak Ustadz. Kita bukan memutus, tapi kita menjaga jarak. Kita tetap datang Idul Fitri, say hello, assalamualaikum, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Perbuatan kita itu tak setuju dengan perbuatan dia. Karena dengan setujunya kita, itu membuat dia menjadi enjoy, nyaman. Ah, abangku tak marah kok. Ah, emakku tak setuju, diam aja kok. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku. Cuma tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu. Diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang situ macam nengok kucing. Saya pernah baca bahwa saat Wahsy dari Ethiopia yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib mengucap syahadat, dia mengaku dan menceritakan pada Rasulullah bagaimana dia membunuh Hamzah. Lalu Nabi mengatakan, aku tak akan melihat wajahmu hingga hari berbangkit. Dan hingga Rasulullah wafat, Wahsy tak pernah bertatap muka dengan Nabi. Apakah saya berdosa Ustaz jika saya memutus silaturahim dengan teman saya karena perbuatannya? Bunyi cakap Nabi bukan begitu. Begini bunyinya. Tahun ke-8 Nabi ke Makkah. Dibebaskannya Makkah, masuk Islam semua. Turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja." Wahsy lari ke Taif. Mana Wahsy lari? 19 hari Nabi di Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah. Wahsy pulang. Disangkanya Nabi memancung kepala orang. Dia tengok kawannya sehat. Muhammad mana? Muhammad sudah balik. Kalian tadi dia tidak diapa-apakannya. Ente aja yang ketakutan. Wahsy pun datang menjumpai Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masuk dia ke rumah Nabi. Nabi bertanya, "Hal anta Wahsy? Apakah engkau Wahsy?" "Ya." "Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah." "Betul." Nabi memukul dada Wahsy. Tengok, Nabi tak benci. Jangan katakan Nabi pendendam. Nabi memukul dada Wahsy. Doa Nabi. Nanti kalau ada ustaz memegang, kalau saya misalnya di An-Nur saya pegang dada ada jamaah laki-laki, sedang transfer apa ustaznya? Itu sunnah. Karena Nabi ada pegang sama. Mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan memang Wahsy Masya Allah, dialah yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu Wahsy. Tanganku bergelimang dosa karena membunuh orang paling baik Hamzah, tapi pernah membunuh orang paling jahat Musailamah Al-Kadzab. Lalu apa kata Nabi? "Hal istata'ta an tughayyiba wajhaka anni?" Itu kata Nabi. Apakah bisa kau sembunyikan wajahmu dariku? Bukan Nabi benci pada dia, karena kalau nampaknya wajah Wahsy, ingat dia Hamzah. Itu. Dia tak benci. Jadi pahami dengan baik. Jangan katakan dendam. Ini tak bisa jadi dalil. Saya sudah maafkan tetangga saya itu Pak Ustaz. Kenapa kau tak datang ke rumahnya? Muntah saya nengok mukanya. Oh, tak bisa. Ini kasusnya berbeda. Jangan jadikan ini kias.
Bagaimana kalau sholatnya terlambat karena wirid Yasin? Asar, jam berapa sekarang asar? Terlambat wirid karena apa? Karena terlambat sholat karena wirid. Sholat itu wajib, wirid itu sunat. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh menunda sholat ketika panas terik. Panas terlampau terik, maka dia tunda sholat. Boleh menunda sholat karena panas terik. Makanya kalau bapak ibu pergi sholat ke masjid India di Kuala Lumpur, begitu selesai azan, loh kok nggak sholat? 1 jam selesai azan baru sholat. Kenapa? Mereka pakai hadis abridu, tunda sampai teduh matahari. Saya pernah dengar penceramah di TV yang mengutip Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali meninggal 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin, ulama besar. Namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Dia berkata, khusyuk dalam sholat itu sangat susah, sehingga paling tidak saat takbir pertama membaca niat kita bisa khusyuk. Ayahanda Ustaz, tolong saya bagaimana agar bisa khusyuk dalam sholat. Udah tadi dibahas. Saya tak ingin menjadi golongan orang yang merugi. Betul. Bagaimana dalam takbir khusyuk? Qasad, ta'arad, ta'ayin. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Allahu Akbar. Payah hati saya Pak Ustaz. Itulah maka dibantu dengan usolli. Usolli fardol maghribi. Berapa rakaat? 3 rakaatin. Sholat ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmuman lillahi ta'ala. 3 rakaatin, 3 rakaat. Datang jamaah umrah, ditanya sama security, tinggal di lantai berapa? 3 rakaatin. Lantai 3. Ustadz, ada teman saya mengatakan tidak boleh mendengar ceramah dari ahli bid'ah. Dia mencontohkan Ustadz Arifin Ilham. Apakah teman saya itu aliran sesat? Dia tak aliran sesat. Dia cuman salafi ekstrim. Salafi yang ekstrim-ekstrim suruh tengok bagaimana Ustadz Basalamah datang duduk satu majelis dengan Ustadz Arifin Ilham. Itu Basalamah itu bintang 7 juga itu di salafi. Bisa dia duduk sama Arifin Ilham. Datang dia ke majelis Arifin Ilham. Tengok videonya banyak. Ayahanda Ustadz, bagaimana cara menjadi penghafal Quran? Saya tak hafal Quran. Di Al-Azhar 4 tahun, 1 tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz. Itu pun sekarang banyak yang hilang. Masuk ke mall hilang 2 juz. Tanyalah kepada Al-Mukarram, Ustadz yang hafal-hafal Quran, Al-Hafiz Imam Masjid An-Nur, tanya. Apakah memelihara jenggot itu hukumnya wajib? Mazhab Syafi'i memelihara jenggot sunnah. Sunat lawannya makruh. Kalau memelihara jenggot sunat, maka mencukurnya tidak haram, sekedar makruh. Adik-adik, bapak-bapak yang sudah berjenggot, jagalah, bagus. Ustadz, kenapa tak Ustadz panjangkan? Ini kalau panjang tajam macam tusuk sate besar. Tapi ada yang berjenggot ganteng-ganteng, bagus, silakan bapak. Lembut dia, turunnya ke bawah, ganteng. Menengok wajahnya bertambah iman orang. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu. 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor. Itu milik ibu. Kalau ibu meninggal 50% untuk bapak. Kalau ada anak 25%. Artinya ibu punya harta.
Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, "Kula nuwun," kata orang Jawa. "Bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja." Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. "Kau mau kemana?" "Aku mau menyantuni anak yatim di sana." "Coba kau tanya, ini kan gaji aku." Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu dah. "Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi kan aku tengok abang susah kali. Ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil." Sebagai muslim Indonesia yang beraliran sunni, bagaimana saya mencikapi Syiah? Mohon penjelasan Ustaz. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kau solat di belakang Syiah, kata Imam Syafi'i. Muridnya Al-Buwaiti bertanya, "Sifhum lana." Bagaimana sifat Syiah itu wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i menjawab, "Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi." Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu bukan khalifah, Abu Bakar dan Umar itu perampok, maka dia Syiah. Itu ciri-ciri. Pengajian pertama tentang cinta ahli bait. "Ya Husain, ya Husain, kenapa engkau meninggal di Karbala?" Pertemuan yang kedua, "Allah melaknat Abu Bakar dan Umar." Syiah. Hati-hati, Syiah sudah mulai masuk. 3 yang menyerang kita. Iran dengan Syiah, Cina membawa komunis, Barat membawa Kristen ekstrim. 3, hati-hati. Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai, katanya. Begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu kita laksanakan. Berapa ceramah saya yang dibully oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas. Tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Jika pakaian kotor jatuh ke dalam sumur, tenggelam, tak bisa dikeluarkan, apakah air sumur tersebut menjadi tak suci? Walaupun warna, rasa dan bau air sumur itu tak berubah, tidak najis. Airnya tetap air mutlak, suci mensucikan. Kenapa? Karena sumurnya dalam lebih 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Ma balaghal kullataini la yunjis. Kalau sampai 2 kulah, maka dia tak berubah menjadi najis. Apalagi warnanya, baunya, rasanya. Tapi sekarang jarang. Andai terjadi begitu di sumur kita, kita kuras, kita cari, masukkan galah, masukkan tim SWAT ke dalam. Tak juga dapat. Apa boleh buat? Warnanya tak berubah, baunya tak berubah, rasanya tak berubah, air itu suci. Yang kotor itu, ini mesin cuci. Mesin cuci tak sampai 2 kulah. Airnya suci, masuk air suci, masuk celana anak kencing, bercampur baju koko, bercampur kain, mau dipakai sholat, mukena ibu pun bancur. Masukkan deterjen, langsung kipas-kipas, jemur. Kenapa tak kau bilas? Ini tertulis, sekali kucek tanpa bilas. Tengok, ini tidak Islami.
Makanya setelah keringkan, setelah kering ganti dengan air baru, bilas 3 kali. Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan. Nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu. Kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin. Kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak itu? Mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja-kerja. Aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah, naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan suatu pada tempatnya. Salam dia, Assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah. Marah Nabi. Lau harriqanna alaihim buyutahum. Ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid. Kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil, zolim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zolim. Bermasalah di rumah, marah ke security. Itu zolim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti. Ayanda Ustaz, bagaimana cara mengucapkan huruf dhad? Posisi lidah dan pengucapannya. Saya sudah baca buku serta melihat dan mendengar video dari Syekh Quraim Raji, ahli qiraat dari Suriah, Syekh Quraim Raji. Ustadz belajar baca Fatihah sama siapa? Dengan Syekh Azra'i Abdul Raub. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan tak pindah-pindah. Macam mana bunyinya? Gini bunyinya. Yang semampu saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah yang saya baca dulu. Berubah-ubah sedikit mungkin karena gigi ada tanggal sedikit. Letakkan ujung lidah di gigi depan atas. Gigi itu tak ada lagi. Maka belajarlah ketika masih sempurna. Bapak yang sudah tak ada jangan tersinggung. Saya tak adanya. Mana yang lebih diutamakan? Ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada.
Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan, jangan dilagakan ini antara mak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nah mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Bagaimana cara agar solat kita khusyuk? Apakah solat seorang sah apabila lupa bacaan dan jumlah rakaatnya? 2 pertanyaan ini sebenarnya. 5 langkah khusyuk menurut Syekh Ali Tantawi. Pertama, dari mulai berwudu hati sudah. Ketika air membasuh tangan keluar dosa dari celah tangan. Ketika air masuk ke mulut ke hidung keluar dosa dari mulut lidah hidung. Ketika air membasuh wajah keluar dosa dari kelopak biji mata. Makanya tak boleh sambil wuduk sambil ngobrol sambil ngomong. Itulah rasa kecek Batak. Jangan tapi jangan. Nah, sama. Yang kedua sambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ada kawan ngajak ngobrol, gimana kabar itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, dari tempat berwudu, dari tangga bawah naik ke atas, dilarang. Keretak. Namanya tasbih. Tasbih menjalin jari. Jangan, Nabi marah. Kenapa? Hatimu rusak. Tasbih boleh, tasbih tak boleh. Di tangga, subhanallah. Gimana kabar saya, Pak? Subhanallah, subhanallah. 4. Usahakan paham. Saya tak nyuruh ngapal perkata. Tak masanya kita ngapal perkata. Banyak kerja lain. Paling tidak paham secara umum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Paham secara umum. Paham mak apa bacaan solat tadi? Paham? Terjemahkan mak inna salati. Aku paham tapi menceritakannya payah. 5. Connect antara mulut dengan hati. Mulut mengucap, hati connect. Ni mulut, ni hati. Agak-agak lupa, agak-agak lalai, balikkan balik. Agak-agak lari, larikan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Macam meniti pematang di tengah sawah, licin, jatuh naik. Jangan dua jatuh masuk kolam, tempat belum nanggung ikan. Connect. Dah, gitulah lebih kurang. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah, nggak bisa boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah.
Al-Baqarah. Buka. Quran digital baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini, untuk menghilangkan itu tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran. Malam Jumat surat Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu, ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala.